Matius pasal 5, khotbah di bukit. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah
dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepada pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Matius pasal 5 tentang khotbah di bukit bicara tentang bagaimana Tuhan mengajar pertama kali. Semua yang hadir pada saat itu, ada 5.000 orang hadir mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, yaitu dikatakan berbahagialah. Siapa yang disebut berbahagia? Orang yang miskin di hadapan Allah, bukan berarti dia miskin materi, tapi kata miskin adalah orang yang sangat membutuhkan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan karena Tuhan yang memampukannya. Nah, sikap hati yang seperti itulah yang Tuhan mau ada pada kita, sehingga Tuhan katakan orang yang demikian adalah orang yang mempunyai kerajaan surga. Jadi surga adalah kepastian bagi orang yang mempunyai sikap miskin di hadapan Tuhan, sangat mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dan berbahagialah orang yang berduka cita. Berduka cita bukan berarti orang yang nangis terus itu berbahagia, tapi maksudnya adalah mereka yang berduka cita karena melakukan kebaikan, karena melakukan kebenaran. Ia mengalami difitnah, dihina, dianiaya, direndahkan. Mereka orang yang berbahagia ketika mereka bisa menerima itu. Kenapa? Karena Tuhan akan menghibur dengan Roh Kudus-Nya. Dan berbahagialah orang yang lemah lembut, artinya orang yang mau diproses, orang yang mau dibentuk, orang yang mau belajar, orang yang mau diajar, orang yang disempurnakan. Nah, dikatakan mereka akan memiliki bumi. Yaitu orang yang tidak memberontak ketika ia ditegur, ketika ia diberi nasihat, menerima dengan lemah lembut. Dan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Orang yang datang kepada Tuhan bukan karena dipaksa, bukan karena didorong, diingetin, tapi dengan antusias. Ia sendiri datang dan mencari. Ia datang dengan penuh kerinduan. Ia mempersiapkan segala sesuatunya ketika ia datang. Mereka akan dipuaskan. Dan berbahagialah orang yang murah hatinya, orang yang suka melakukan kebaikan, orang yang suka memberi. Kenapa? Karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi apa yang ditabur yaitu
kemurah hatian akan dituai dengan juga kemurahan daripada Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, artinya tulus-tulus aja mengikut Tuhan, murni-murni saja, nggak ada maksud dan tujuan untuk kepentingan diri sendiri. Tuhan bilang orang yang seperti ini berbahagia karena mereka akan melihat Allah. Dan berbahagialah orang yang membawa damai. Dimanapun saudara berada, setiap ada orang yang bertengkar, di situ diperdamaikan. Di mana saudara berada ada ketenangan. Di mana saudara berada orang yang lemah dikuatkan, yang bersedih dihiburkan. Maka berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi ciri anak-anak Allah adalah pembawa damai, bukan pembawa pertengkaran. Ya, dan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembira karena upahmu besar di surga. Ketika saudara melakukan kebenaran, ketika karena nama Tuhan saudara melakukan perintah Tuhan dengan ketaatan, tetapi yang terjadi adalah saudara mengalami aniaya, saudara dicela, saudara difitnahkan segala yang jahat. Tuhan bilang berbahagia. Tapi bagaimana bisa berbahagia? Berbahagia karena ada janji. Tuhan berkata, kalau kau melakukan kebenaran, engkau dianiaya. Janji Tuhan, engkau adalah yang punya kerajaan surga, artinya pasti masuk surga. Tuhan bilang bukan hanya berbahagia, tapi bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Nah, itu adalah janji Tuhan buat kita. Ya demikian saudara, garam dunia dan terang dunia. Saudara, kenapa kita disebut garam? Garam sangat dibutuhkan dalam masakan saudara. Masakan seorang koki yang paling terkenal sekalipun kalau tidak disertai dengan garam, saudara tidak akan bisa menikmati makanan itu dan berkata, enak sekali masakan ini. Jadi sangat dibutuhkan, garam sangat dibutuhkan. Tapi garam tidak terlihat saudara, tapi bisa dirasakan. Begitulah kenapa kita diumpamakan garam. Ya, saudara melakukan apa yang baik, melakukan dengan ketaatan perintah Tuhan. Ya, maka apa yang saudara lakukan akan membawa dampak dan dirasakan oleh orang sekeliling kita. Ya, jadi garam dunia tidak perlu saudara harus dipuji, harus dianggap, harus dinilai oleh orang lain karena apa yang benar saudara lakukan. Dampak kehadiran saudara bisa dirasakan oleh sekeliling saudara. Ada damai di sana, ada sukacita di sana, ada kata-kata yang menguatkan, ada kata-kata yang membangun. Dan itu adalah garam. Seperti juga bicara kita adalah terang dunia. Diumpamakan seperti dikatakan terang saudara harus kelihatan di hadapan orang sekeliling saudara. Adanya saudara kelihatan ada perbedaan. Kalau orang dunia gak bisa berbahagia ketika dicela, difitnah, ke segala yang jahat karena melakukan kebaikan. Tapi saudara dan saya berbeda. Kita seperti pelita. Orang melihat saudara, mereka melihat saudara adalah orang yang berbeda. Kenapa? Karena saudara anak Tuhan. Karena saudara hidup beribadah kepada Tuhan. Ada perbedaan yang dilihat. Garam dan terang dunia berbicara. Perbedaan yang Tuhan mau lihat ada pada saudara dan saya. Kita adalah bukti kehadiran Tuhan. Dengan adanya saudara, orang boleh melihat Tuhan itu nyata dan hidup. Karena hidup kita diubahkan. Ya saudara, Yesus dan hukum Taurat, yaitu berbicara Tuhan datang bukan meniadakan hukum Taurat, tapi Tuhan dikatakan datang untuk menggenapi semuanya. Ya, dikatakan bukan untuk meniadakan. Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Jadi di surga ternyata ada tingkatan saudara. Ada tempat yang paling rendah, ada tempat yang tinggi. Tempat yang paling rendah yaitu diberikan kepada orang-orang melakukan tapi tidak semua dilakukan perintah Tuhan. Artinya ia bukannya tidak percaya, ia percaya, ia baca firman Tuhan. Tetapi ia melakukan tapi tidak semua dilakukan. Seperti pemuda yang kaya. Ketika ia bertanya, bagaimana saya diselamatkan? Yesus berkata bahwa lakukanlah begini, begitu, begini, kata Tuhan menurut ajaran firman Tuhan. Dan pemuda ini berkata, aku sudah melakukan semua. Tapi Tuhan tahu satu yang belum dilakukannya,
ia masih terikat dengan harta kekayaannya. Tuhan bilang, jual semua hartamu dan ikut aku. Tapi ia tidak mau, dia pergi. Kenapa? Karena hartanya banyak. Nah, jadi saudara, artinya tempat yang rendah diberikan kepada mereka yang melakukan perintah Tuhan, tapi tidak semua dilakukan. Dilakukan sebagian, tapi ada yang diabaikan. Tidak boleh. Artinya Tuhan mau kita melakukan yang satu, juga melakukan yang lain. Semua perintah Tuhan itu kita harus hidupi dan kita mau belajar. Jadi, tetapi tempat yang tinggi dikatakan diberikan kepada mereka yang mengajarkan segala perintah hukum Taurat. Ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Jadi siapa yang melakukan dan mengajarkan semua perintah Tuhan, kita akan memperoleh tempat yang tinggi di kerajaan surga. Walaupun di surga juga ada orang bilang, ya udah deh gak apa-apa tempat yang rendah, tapi di surga ngapain saudara? Kita masih punya kesempatan untuk memperoleh tempat yang tinggi. Gunakan kesempatan itu dengan apa caranya? Lakukan setiap perintah Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan hari ini. Melalui proses dan pembentukan saudara, praktekkan semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara akan mendapat posisi tempat yang tinggi di kerajaan surga. Dan Tuhan berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi saudara, kita perlu tahu apa yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Ada seorang pemungut cukai atau orang Farisi dan pemungut cukai. Nah, mereka datang kepada Tuhan. Dan orang Farisi ini berkata, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ini yang dilakukan oleh orang Farisi, saudara. Jadi hidup keagamaanmu harus lebih benar dari ahli Taurat orang Farisi. Artinya paling tidak kita perlu tahu standarnya orang Farisi gimana. Maka dikatakan jika hidup keagamaanmu tidak melebihi ahli Taurat dan orang Farisi, kita gak bisa masuk surga. Dan dikatakan kau telah mendengar firman bahwa jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Jadi kalau marah kepada saudaranya aja disebut pembunuh loh saudara. Melayani Tuhan, punya jabatan di gereja, tapi marah terhadap saudaranya, ia disebut Tuhan sebagai pembunuh. Gak masuk surga saudara. Ini standar kekristenan. Ini kehidupan kita sebagaimana harusnya. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan, gak boleh marah. Kalau standar ini kita tidak lakukan, saudara tidak bisa masuk kerajaan surga. Jelas dikatakan demikian. Kenapa? Karena disebut pembunuh. Karena kita membenci saudara kita. Walaupun orang itu nyakitin kita seperti apapun, Tuhan berkata kasihilah dia. Nah, inilah saudara, memang sulit, tapi Roh Kudus diberikan menolong kita. Tuhan pasti akan mampukan kalau saudara mau. Yang penting adalah saudara mau, katakan Tuhan, aku mau melakukan. Minta Roh Kudus mampukan aku. Dan saudara mulai bertindak. Apa yang harus dilakukan? Dikatakan di sini ayat 23. Jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, engkau teringat akan sesuatu di hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu dan pergi berdamai dulu dengan saudaramu, baru kembali mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi saudara lagi berdoa, tiba-tiba ingat, tadi kenapa ya orang itu kok kayaknya kesel sama saya, kok kayaknya marah sama saya. Kalau engkau tahu ada sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, kita tinggalkan persembahan atau doa kita, pergi menuju orang itu dan berdamai. Ya, minta maaf. Asal tidak ada perselisihan, mari kita belajar praktekkan 1 Korintus 6 ayat 7. Gak apa-apa diperlakukan dengan tidak adil. Gak apa-apa kita dikatakan dirugikan, asalkan tidak ada perkara di antara saudara dengan orang itu. Entah yang salah itu kita atau orang itu, saudara sebagai anak Allah harus menjadi pembawa damai. Berdamai saudara. Gak apa-apa minta maaf walaupun bukan kita yang salah, asalkan ada perdamaian. Ini sikap yang rendah hati saudara. Ini sikap yang Tuhan mau ada pada kita. Rendah hati, maka kau akan ditinggikan kata Tuhan. Dan segeralah berdamai dengan lawanmu selama kau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Selama masih ada orang itu, saudara berdamai segera. Jangan tunda. Jangan sampai orang itu tiba-tiba meninggal
dan ia akan menyerahkan engkau kepada hakim. Dan hakim itu akan menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Ya, artinya engkau akan mengalami kesulitan dalam hidupmu. Engkau akan mengalami kesusahan dalam hidupmu. Seorang yang dipenjara tidak ada yang enak. Semuanya serba kekurangan. Nah, itu yang akan dialami bagi mereka yang tidak mau berdamai. Maka Tuhan berkata, kalau marah jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Segeralah berdamai, saudara. Ya, sesungguhnya dikatakan engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Sampai kita bisa mengampuni. Sampai kita bisa berdamai, saudara. Dan dikatakan di ayat 27, kamu telah mendengar firman jangan berzina. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan di dalam hatinya. Berzina menurut perjanjian baru bukan hanya melakukan secara langsung yang dikatakan persetubuhan, tidak. Tetapi barang siapa melihat, menginginkannya, membayang-bayangkan, merenungkannya, itu namanya sudah berzina. Tidak boleh ya, saudara. Nah, dikatakan di sini, jika matamu yang kanan menyesatkan, cungkil, buang itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Tuhan lagi bicara di ayat 29 dan 30, bicara tentang betapa ngerinya neraka. Neraka itu nyata dan ada. Neraka itu lebih ngeri kalau mata dicungkil, saudara. Maka dikatakan ini, kalau mata yang salah, cungkil matamu. Jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu utuh dicampakkan ke dalam neraka. Tuhan lagi bilang neraka itu ngeri. Lebih ngeri dari mata dicongkel sakitnya. Lebih ngeri daripada dikatakan tanganmu dipotong, dipenggal. Neraka lebih ngeri daripada itu. Siapa yang menceraikan istri harus memberi surat cerai. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Gak boleh, saudara. Tuhan benci perceraian. Sebelum menikah, melek mata saudara, lihat calon pasangan saudara. Tapi kalau saudara sudah menikah, merem, terima apa adanya. Kekurangannya, kelebihannya, terima aja dengan ucapan syukur, ya. Jangan ada perceraian. Kalau di tengah perjalanan pernikahan saudara ada masalah yang terlalu besar, saudara bukan cerai. Tapi Tuhan bilang berpisah untuk sementara waktu untuk saling berdoa. Tapi jangan lama-lama, ya. Segera kembali dan berdamai. Nah, itu yang Tuhan mau ada pada kita. Karena kalau kita bercerai, maka yang menikah, misalnya suami bercerai dengan istrinya, yang menikah dengan istrinya, dikatakan dia berzina, istrinya juga disebut berzina. Suaminya menikah lagi, itu juga namanya berzina, ya saudara. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyangmu, jangan bersumpah palsu, melainkan pegang sumpahmu di depan Tuhan. Tapi aku berkata padamu, jangan sekali-kali bersumpah. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Itu aja, saudara. Nah, itu dikatakan firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata padamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepada pipi kiri. Nah, jadi artinya Tuhan lagi ngajarin kita, saudara. Kalau ada orang yang jahatin saudara, gak usah ngelawan. Serahkan aja kepada Tuhan. Pipi kananmu ditampar, beri juga pipi kirimu. Udah gak apa-apa, ya. Kalau ada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Udah, kasih aja. Artinya lakukan lebih daripada standar dunia, saudara. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ini seringkali menjadi dilema. Arti kata firman Tuhan ini berbicara seperti Amsal 19 ayat 17. Orang yang menaruh belas kasihan kepada yang lemah memiotangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Jadi artinya kalau ada seorang yang datang kepada saudara meminjam karena kebutuhannya gak punya makanan, karena anaknya masuk rumah sakit harus bayar deposit, gak punya dana, ya. Anaknya mau ujian besok sekolah gak bisa, dia datang kepada saudara. Tuhan bilang kasih. Untuk urusan bisnis itu beda dengan hukum yang dikatakan di ayat 42 ini. Itu adalah keputusan saudara. Diberi kehendak bebas mau ambil atau tidak. Tapi dikatakan berilah kepada orang yang minta kepadamu, berbicara orang yang lemah, berbelas kasih. Maka saudara dikatakan sedang memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Nah, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi Tuhan bilang, saudara perhatikan, kasihlah musuhmu. Siapa musuhmu? Dia orang yang memfitnah engkau, yang memaki, menganiaya, menipu engkau, kasih mereka.
Dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Gak banyak orang mau melakukannya. Gak banyak orang mau mempraktekannya, saudara. Saya mau berkata, kalau kita mau masuk surga, saudara harus praktek. Bisakah kita melakukannya? Roh Kudus akan memampukan engkau untuk melakukannya. Jadi yang diperlukan adalah datanglah kepada Tuhan dikala engkau gak mampu. Dikala engkau gak bisa, datang kepada Tuhan. Bilang, Tuhan ajar saya. Tuhan mampukan saya. Dan Dia, Roh Kudus, akan menolong, memampukan kita mempraktekkan setiap kebenaran firman. Demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat, orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Kalau saudara hanya bisa berbuat baik dengan orang yang baik dengan saudara saja, nggak ada bedanya. Orang dunia juga bisa melakukan itu. Tapi Tuhan bilang di sini kita harus berbeda. Ya, jikalau kita hanya beri salam kepada saudara-saudaramu, apa lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Tapi Tuhan berkata, sempurnalah engkau karena Bapa yang di surga adalah sempurna. Kita harus sempurna. Caranya gimana? Ketekunan yang akan memberikan kesempurnaan buat kita. Tekunlah melakukan pekerjaan baik, tekunlah beribadah, tekunlah dalam membaca kitab suci, tekunlah dalam mempraktekannya. Ketika engkau terus menerus mempraktekkan dan tekun di dalamnya, engkau akan sempurna, kata Tuhan. Hiduplah berbeda dengan dunia, jangan sama dengan dunia. Bersyukurlah ketika engkau direndahkan, karena engkau akan ditinggikan. Itu adalah praktek kebenaran. Demikian saudara, biar ini menjadi berkat buat kita. Selamat praktek. Tuhan Yesus memberkati.